Salam sejahtera, shalom buat saudara-saudara yang bersama di dalam firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita dapat mengerti firman Tuhan yang sama-sama akan kita pelajari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami saat mempelajari dan merenungkan renungan ini, agar kami dapat mengerti dengan jelas. Di dalam nama Yesus, kami berserah. Amin. Judul renungan, siapa memanggil siapa? Roma 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dengan Roma 1 ayat 6, surat itu membuat perubahan yang radikal. 5 ayat terawal terkait dengan Paulus dan pemahamannya terhadap Injil. Di dalam ayat 6, dia mulai memfokus kepada penerima suratnya, orang-orang percaya di Rom. Ayat ini mengandungi dua ide besar. Pertama adalah Tuhan telah memanggil orang-orang Rom. Ia merupakan ide yang kuat. Kadangkala kita mendapat ide bahwa kita perlu melakukan sesuatu sebelum Tuhan mengasihi kita. Saya teringat beberapa ketika yang lalu membaca tajuk di dalam Tobolt, suami merangkak 900 batu untuk meminta maaf. Ramai orang mempunyai ide yang sama mengenai Tuhan. Sekiranya saya merangkak cukup jauh, bekerja cukup keras, atau menjadi sebaik yang boleh, mungkin dia akhirnya akan menerima saya. Tetapi itu bukan gambaran Paulus. Dia menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhanlah yang membuka keselamatan pribadi kita. Tuhan memanggil kita. Alkitab menunjukkan perkara ini dari awal sehingga ke akhirnya. Tuhanlah yang mencari Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan yang mencari domba yang hilang, shilling yang hilang, dan anak yang memberontak di dalam Lukas 15. Dan Tuhan yang menarik perhatian Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Yesus menyatakan dengan ringkas di dalam Lukas 19 ayat 10, apabila dia memberitahu Zekius bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Keselamatan adalah rencana Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Tuhanlah yang melakukan pencarian, Dialah yang melakukan panggilan. Tugas kita adalah untuk menjawab pelawaannya. Ide pusat kedua di dalam kitab Roma 1 ayat 6 adalah bahwa mereka yang berada di Rom dan bertindak balas terhadap perlawanan mulia Tuhan adalah milik Yesus Kristus. Perkataan milik merujuk kepada ayat pertama, di mana Paulus memberitahu kita dia adalah hamba Kristus. Dimiliki seseorang bermakna pemilikan. Oleh itu, setiap umat Kristen di Rom seperti Paulus adalah hamba Kristus karena Yesus telah membeli atau menebus mereka melalui darahnya. Perkara yang sama boleh dikatakan kepada kita. Terima kasih Tuhan bagi panggilan dan penebusan-Mu. Bantu saya untuk menjalani kehidupan ini supaya mereka yang berada di sekeliling saya akan menyadari bahwa saya benar-benar milik-Mu dan bukan milik orang lain. Dan lebih daripada itu, tolong gunakan saya hari ini sebagai saluran untuk memperluaskan panggilan-Mu kepada orang lain yang belum mendengar lagi. Saudara-saudara, jikalau Tuhan pada saat ini sedang memanggil kita untuk mengikutinya, marilah kita sahut panggilan itu untuk datang dan setia kepada Dia. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas berkat-Mu, pimpinan-Mu, karena sudah menyertai kami dalam firman dan renungan pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.